Cancel culture kali ini lebih dari sekedar boykot dan didukung oleh media massa besar, menjadi berita resmi dan dianggapnya melanggar nilai-nilai masyarakat. Cancel culture lagi-lagi ramai dibicarakan oleh masyarakat di Indonesia. Ini sudah terjadi di beberapa negara, khususnya Amerika Serikat, Korea, Jepang, dan negara-negara lainnya. Tapi sekarang mulai marak ke Indonesia. Di Korea tentu ada banyak sekali artis-artis Korea yang kemudian dihukum oleh netizen karena di Korea ini adalah mereka menjadi aset bagi negara untuk muncul ke dunia internasional sebagai bagian dari soft power kepentingan nasionalnya Korea. Kemudian juga kita saksikan hari ini di Indonesia ada ramai diperbincangkan dua orang penyanyi cover Indonesia yang biasa membawakan lagu-lagu orang lain. Tiba-tiba kemudian netizen marah, memperbincangkan, membuat video dan melakukan semacam kampanye agar meninggalkan penyanyi ini. Padahal penyanyinya sedang naik panggung dan saya pikir anak-anak muda ini potensial sekali. Tapi kemudian sekarang mulai ditinggalkan karena apa? Karena mereka dianggap menghina penyanyi lain. Padahal sesama musisi sejatinya tidak saling menghina tetapi harus saling mendukung. Dan yang terjadi sekarang artis-artis besar yang sudah punya nama ikut juga menyuarakan agar meng-cancel mereka. Semacam itulah. Mudah-mudahan mereka bisa kembali lagi karena mereka adalah anak-anak muda yang potensial dan menurut saya punya masa depan yang baik. Mari kita lihat apa saja yang terjadi karena cancel culture sejatinya adalah bukan soal ketidakadilan. Ini adalah about control untuk membentuk kesamaan dalam suatu society, conformity. Samalah ketika terjadi suatu perbincangan, gosip, atau rumor di suatu daerah. Kadang-kadang perbincangan itu terjadi adalah karena Anda tampak berbeda dibandingkan yang lain. Padahal perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar karena manusia memang sangat berbeda. Tapi katakanlah Anda tinggal di satu kampung semuanya sama-sama TV-nya 13 inch, sandalnya merek Swallow, kemudian sarungnya merek cap gajah. Tiba-tiba ada yang pakai sarungnya merek Gucci dan kemudian orang satu kampung pasti akan mengguncingkan dari mana uangnya bisa membeli sarung Gucci. Dalam beberapa hal ini menjadi ramai karena ada semacam cancel culture di situ dan perbincangan ini sebetulnya sudah pernah dilakukan beberapa waktu yang lalu, tetapi hari ini karena dengan adanya teknologi kita berbicara dari tadinya boykot, sekarang ini namanya adalah cancel culture. Jadi apa bedanya antara boykot dengan cancel culture? Boykot itu adalah sesuatu yang menyangkut soal ya Anda suka dengan artis atau suka dengan produk tertentu, tapi suatu ketika ada kelompok yang merasa terancam atau kelompok yang tidak suka dan melakukan boykot. Pernah misalnya pada waktu itu serangan Amerika Serikat di Timur Tengah dan kemudian masyarakat demo di depan kedutaan besar Amerika. Saya tanya sama beberapa kawan saya yang ikut demo, apa kata mereka? Demo Amerika, boykot produk-produk Amerika. Tapi sambil berjalan di antara mereka membawa minuman Coca-Cola dan kemudian difoto oleh media massa. Dan di dalam salah satu foto itu ada tulisan katanya demo Amerika, anti Amerika, boykot produk Amerika, tapi yang demo Coca-Cola, something like that. So ini juga pernah terjadi pada salah satu produk roti terkenal Indonesia dan kemudian diboykot. Dan kemudian setelah beberapa waktu ternyata penjualannya tidak turun tetapi malah melejit. Jangan-jangan semakin dibicarakan semakin terkenal. Jadi memang ada kalanya pengusaha itu memerlukan hal seperti ini. Karena boykot yang dilakukan tidak dengan tepat karena produknya tetap baik, pekerjaan mereka tetap baik, CSR mereka tetap baik. Maka boykot itu merupakan salah satu alat promosi. Nah, kita melihat cancel culture kali ini lebih dari sekedar boykot karena ini sudah menyangkut soal perasaan manusia yang kemudian menjadi gerakan yang ditandai dengan munculnya banyak hashtag dan didukung oleh media massa besar. Menjadi berita resmi yang tadinya hanya subjek di dalam infotainment, menjadi berita resmi, menjadi perhatian luas dan dianggapnya melanggar nilai-nilai masyarakat. Kemudian mereka mulai menarik dukungan terhadap selebritas atau produk tertentu. Kali ini tengah terjadi terhadap aktor Johnny Depp suing his former wife Amber Heard for $50 million over an op-ed she... Seperti diketahui ini adalah aktor dari film yang sangat terkenal Pirates of the Caribbean. Suatu ketika setelah menikah dengan Amber Heard, apa yang terjadi? Istrinya mengatakan bahwa dia adalah korban dari domestic violence. Ramai diberitakan, apalagi kemudian disebutkan pemabuk, mudah marah, dan kalau marah melakukan kekerasan. Sampai masuk di harian Washington Post dan disebutkan bahwa Heard adalah korban kekerasan rumah tangga
dari suaminya sendiri. Ramai diberitakan sepanjang tahun 2016-2018 sampai kemudian akhirnya sanksi telah diberikan, semacam cancel culture itu telah menimpa suaminya sendiri. Tapi hari-hari ini kita menyaksikan pemberitaan, videonya banyak beredar, justru tengah terjadi bandul berbalik. Jadi memang kalau kebenaran ini pada tahap awal manusia itu memang sangat emosional. Jadi ada keberpihakan pada korban. Apalagi kalau korbannya dipersepsikan lemah. Tertentu ini masalah gender, dalam hal tertentu menyangkut orang besar, orang kecil dan lain sebagainya. Maka dukungan publik adalah kepada mereka yang lemah atau menjadi korban. Tapi minggu-minggu ini bandul yang tadi sudah bergerak ke kanan mulai bergerak ke kiri secara perlahan-lahan karena dia tampil untuk menuntut istrinya dalam jumlah yang tidak kecil nilai tuntutannya. Di situ dia mengatakan justru dia yang menjadi korban kekerasan dan istrinya ini senang melempar botol bahkan melakukan pemukulan pada suaminya. Tuntut menuntut terjadi dan akhirnya kemudian kita publik dipaksa untuk memberikan support terhadap salah satu. Nah, tanggal 11 April yang lalu banyak bukti yang disajikan yang menunjukkan bahwa istrinya ini adalah pelaku kekerasan yang sebenarnya. Juga sudah pernah terjadi dengan bandul bolak-balik terhadap aktor-aktor dan artis Korea. Misalnya saja di antara Anda pernah mengenal yang namanya Kim Son Ho. Ini menjadi sangat populer di Indonesia setelah kita menyaksikan sebuah drama Korea di televisi di Netflix yang berjudul Startup. Apa yang terjadi dengan Kim Son Ho? Dia berpacaran dengan seorang perempuan yang juga disukai oleh publik, tetapi belakangan mereka putus dan percakapan mereka di sosial media bocor ke publik atau dibocorkan oleh pacar yang diputuskannya ini. Dan kemudian terjadilah cancellation terhadap Kim Son Ho. Bahkan ia kemudian dicoret dalam beberapa aktivitas termasuk dari 2 proyek film yang sangat terkenal yaitu O'Clock Date dan Dog Days. Kemudian perannya sebagai bintang iklan dalam Domino's Pizza di versi Korea juga kemudian di-cancel. Beritanya adalah soal aborsi. Jadi mereka berpacaran, perempuannya kemudian hamil, namun Kim Son Ho kemudian minta agar digugurkan. Percakapan yang saya baca memang ini adalah percakapan antara tipikal laki-laki dan perempuan. Yang perempuan ingin ngomongin dalam banyak sekali, tapi laki-lakinya hanya menjawab singkat dengan mengatakan don't worry too much, something like that. Jadi percakapan itu akhirnya mereka putus dan kemudian ramai diberitakan dan berita ini tidak begitu baik. Nah, bandul ini setelah bergerak ke kanan kemudian perlahan-lahan mulai bergerak ke kiri karena Dispatch ini adalah sebuah sosial media atau infotainment yang berkaitan dengan para selebritis dan lain sebagainya mulai membuktikan bahwa sebetulnya Son Ho tidak demikian. Nah, bandul yang sudah bergerak ke kanan tiba-tiba sekarang mulai bergerak ke kiri. Kenapa bergerak ke kiri? Jawabnya adalah karena Dispatch, sebuah infotainment sosial media di Korea, tiba-tiba mengumumkan atau membuat tulisan yang menunjukkan bahwa sebetulnya yang terjadi adalah sebaliknya. Kalau saya ikuti beritanya bandulnya memang mulai bergerak ke kiri. Nah, disitulah kemudian Son Ho mulai dipanggil lagi untuk menjadi pemeran dalam beberapa film lainnya seperti misalnya Set Tropics yang sedang diproses atau dibuat pada tahun 2022 ini. Sebetulnya kalau kita bicara cancel culture ini juga terjadi pada aktor Korea lain yaitu Seungri. Tapi Seungri ini tidak memiliki bandul yang bergerak ke kiri lagi. Langsung ke kanan dan divonis bahkan dipenjara 18 bulan. Nah, kenapa demikian? Karena Seungri adalah anggota boyband dari Big Bang. Suatu ketika dia juga diangkat menjadi CEO di sebuah bar, Burning Sun. Sebagai seorang CEO tiba-tiba di barnya itu terjadilah suatu kejadian yang tidak enak, yaitu karyawannya melakukan pemukulan terhadap customer. Tapi ternyata begitu polisi masuk ditemukan di dalam bar itu ada kasus narkoba, prostitusi, dan bahkan mereka menghindari pajak. Which is dalam masyarakat Korea ini adalah satu pelanggaran yang sangat serius. Apalagi CEO-nya adalah seorang bintang pujaan publik. Nah, kalau Anda ingin cari kasus yang lebih besar, pada tahun 90-an juga pernah terjadi. Ini terjadi pada bintang Amerika yang sangat populer, badannya tinggi, seorang pria kulit hitam yang tadinya adalah pemain American football. Tetapi karena posturnya yang menarik itu kemudian dia banyak dipakai sebagai bintang film dan layar lebar, termasuk layar televisi. Namanya adalah O.J. Simpson dan O.J. Simpson ini menikah dengan seorang perempuan kulit putih yang bernama Nicole Brown Simpson. Menjadi menarik karena suatu ketika hubungan mereka terputus, tapi Nicole setelah itu kemudian mulai berpacaran dengan pria lain yang bernama Ron Goldman. Dalam perjalanannya
O.J. Simpson ini tidak menghendaki terjadi perceraian, dia mencintai kedua anaknya. Nah, dalam perjalanan itu terjadilah kecemburuan-kecemburuan, ancam-mengancam dan lain sebagainya. Sampai suatu ketika terjadilah peristiwa pembunuhan terhadap Nicole dan pacar barunya itu. Kemudian publik pasti terbelah. Namanya juga Amerika Serikat. Amerika Serikat ini adalah negara pejuang HAM. Tetapi juga ada persoalan rasisme di negaranya. Yang terjadi masyarakat terbelah. Di satu pihak masyarakat marah besar sama O.J. Simpson. Tetapi pengacara O.J. melihat, ini kan bagian dari rasisme. Karena istrinya adalah seorang bule. Dan kemudian ribut, ramai, sampai masuk ke pengadilan di mana arah pemberitaan mengatakan bahwa pembunuhnya itu adalah O.J. Simpson. Jadi sebelum terjadi pengadilan pun sudah terjadi cancellation. Hanya saja tahun 94 itu belum ada sosial media. Jadi belum ada gerakan massa untuk dukung-mendukung. Tetapi di televisi dan juga di surat kabar kita sudah membaca tendensi ulasan berita adalah pembunuhnya O.J. Simpson. Karena sebelum terjadi pembunuhan itu mereka sudah sering bertengkar dan bahkan sering memberikan ancaman. Masuk ke pengadilan ribut lagi. Mengapa di pengadilan ribut? Jawabnya adalah karena pengacara ini sangat pintar. Pengacaranya ini kemudian mencari fakta-fakta, mempelajari siapa juri-juri yang sedang dipilih ini. Ternyata belakangan diketahui jurinya miring ke selera untuk membela orang kulit putih. Jadi lagi-lagi dia minta agar dikocok ulang, cari dan didiskreditkanlah orang-orang yang sudah mempunyai tendensi. Begitu seterusnya pemberitaan dan kemudian polisi diminta memberikan kesaksian di pengadilan menunjukkan bukti-bukti. Lagi-lagi pengacara O.J. Simpson bisa menunjukkan ternyata bukti itu adalah planted, ditanam di rumah keluarganya Nicole. Apa? Sarung tangan. Jadi sarung tangan itu ditemukan di sebuah tempat sampah. Sarung tangan yang dipakai untuk membunuh Nicole ditemukan. Tetapi begitu pengacara kemudian minta coba masukkan ke dalam tanganmu. Polisi bisa masukkan, tetapi O.J. Simpson begitu masukkan ternyata kesempitan. Jadi kesimpulannya itulah bukan sarung tangan yang dipakai untuk membunuh kalau pembunuhnya adalah O.J. Simpson. Ini seru sekali, beritanya cukup panjang. Setiap hari masyarakat menunggu berita tentang pengadilan itu. Nah, akhirnya O.J. Simpson dinyatakan tidak bersalah. Karena apa? Karena ada beyond reasonable doubt. Jadi ada keraguan-raguan yang cukup besar. Namun setelah itu ada lagi perkara lain yang diajukan oleh keluarga sang pacar dari Nicole, yaitu Ron Goldman. Yang mereka kemudian berhasil menunjukkan bahwa ternyata O.J. merupakan penyebab terjadinya suatu peristiwa pembunuhan. Dan O.J. didenda ratusan juta dolar, bahkan dimiskinkan. Nah, apa yang terjadi dari itu semua? Yang terjadi adalah O.J. sejak saat itu dianggapnya sudah mati karirnya. Jadi dia tidak bisa lagi tampil di televisi. Walaupun dalam kasus pembunuhan istrinya dia dianggap sebagai orang yang tidak bersalah. Tapi cancel terhadap O.J. Simpson telah marak beredar. Kemudian beberapa waktu yang lalu, ini masih sangat hangat. Kita menyaksikan pemberitaan tentang cancellation terhadap seorang gubernur terkenal di Amerika Serikat. Yaitu Andrew Cuomo. Cuomo adalah kakak beradik yang satu menjadi wartawan di media televisi terkenal CNN. Nah, kita ketahui suara CNN adalah anti dari Partai Republik. Karena Republikan itu medianya adalah Fox Channel. Chris Cuomo ini sering tampil di televisi CNN dan selalu mengkritik kampanye dari Partai Republik. Dalihnya tentu saja CNN adalah media yang objektif. Saya kira itu juga terjadi dalam media-media besar, terutama media berita Indonesia yang kadang-kadang kalau kita sebagai penonton atau pembaca melihatnya kok berat sebelah ya, kok ada tendensinya. Memang katanya independen, katanya investigasi, tapi kadang-kadang juga kita melihat ada tendensi tertentu. Nah, apa yang terjadi di sana? Budaya cancellationnya cukup kuat. Andrew Cuomo sebagai gubernur yang sangat sukses di New York ditemukan dia mempunyai hubungan seksual dengan beberapa orang perempuan yang pernah bekerja pada dirinya. Sampailah kemudian tuduhan-tuduhan itu muncul di media massa, tetapi dia mengatakan saya kan orang keturunan Itali. Orang-orang Itali itu kalau ketemu hangat dan kami biasa berpelukan. Andrew Cuomo membela diri sekuat tenaga sampai kemudian akhirnya tidak sanggup lagi. Karena apa? Masuk ke dalam pemeriksaan jaksa setempat. Dan ia dinyatakan bersalah secara etika. Dan kemudian orang di sana tidak berkelit, ya mundur dari jabatannya. Muncullah gubernur baru. Tetapi bukan hanya Andrew Cuomo yang kemudian menjadi cancel. Tapi juga Chris Cuomo. Karirnya kemudian mandek, dia diperiksa oleh CNN dan kemudian diberhentikan sebagai wartawan dan pembawa berita anchor yang
cukup ternama di CNN. Ternyata ini tidak hanya terjadi pada Andrew Cuomo, ini juga terjadi pada Presiden Donald Trump yang akhirnya kemudian tidak terpilih kembali. Donald Trump ini sering kali mendapatkan berita bahwa dia adalah penipu, melakukan pelecehan seksual sejak hari pertama dia terpilih. Bahkan kemudian dia mengalami kasus pajak dan dianggap telah mengerahkan para pendukungnya untuk melakukan demo ke Capitol Hill untuk menolak pemilihan presiden yang membuat dia menjadi kalah. Jadi cancel culture ini marak sekali terjadi di seluruh dunia, termasuk juga di Hong Kong ketika terjadi demo pro demokrasi di sana yang cukup ramai, yang konon kabarnya digerakkan oleh Amerika Serikat untuk menentang pemerintah Tiongkok. Namun kemudian juga ini terjadi pada seorang bintang dari Tiongkok yang menjadi pemeran dalam film Mulan yang dibuat oleh Disney. Nah, terjadilah gerakan menggunakan hashtag boykot Mulan. Nah, bagaimana di Indonesia? Kita seringkali melihat video itu beredar karena masyarakat selalu siap dengan kamera di tangannya. Dan ketika masyarakat menggunakan kamera, maka apapun perilaku dari orang-orang terkenal selalu dengan cepat menyebar. Dan ini pernah terjadi pada seseorang yang tidak terlalu dikenal. Suatu ketika tengah malam dia menyenggol sepeda motor dan sepeda motor itu dikemudikan oleh seorang perempuan. Tetapi alih-alih turun dari mobil untuk menolong orang yang ditabrak atau disenggol tadi, yang jatuhnya mungkin juga tidak terlalu berat, tetapi orang datang untuk menolong dan dia mengeluarkan pistol ke atas. Tujuannya barangkali ingin cepat-cepat pergi atau menunjukkan gue juga punya sesuatu nih. Karena di Indonesia ini problemnya adalah kalau Anda melakukan tabrakan atau menabrak orang di jalanan, seringkali kemudian massa marah dan dikeroyok kita. Serba salah. Tapi karena masyarakat kita selalu adalah pro terhadap mereka menjadi korban, seharusnya Anda turun saja, selamatkan. Saya juga pernah mobil saya senggolan, saya turun, ternyata saya tidak mengalami apa-apa juga begitu ya. Nah, yang terjadi adalah orang ini kemudian direkam, divideokan, dan belakangan ditelusuri oleh media massa, ternyata dia adalah seorang CEO pada sebuah startup. Berita medianya menunjukkan bahwa CEO koboi, jadi dia sambil pegang pistol seperti koboi begitu. Luar biasa gerakan cancel ini, dia kemudian diberhentikan dan terancam pidana karena perbuatannya. Nah, yang agak ramai dari semua itu adalah sebuah kasus yang menimpa seorang artis penyanyi dangdut Indonesia. Sering muncul di televisi, menjadi populer karena televisi sering mengundang dia dan seringkali memberikan judgement dalam pemilihan-pemilihan bintang-bintang dangdut. Saya sering mendengar nasihat-nasihatnya yang luar biasa hebat, sampai suatu ketika ternyata kurang tepat dalam perilakunya. Apa yang terjadi suatu ketika di rumahnya dia ditangkap karena dia telah melakukan perbuatan, menurut pengadilan katanya telah melakukan pencabulan terhadap seorang remaja. Dan akhirnya dia dipenjara, kasusnya melebar, ada beberapa kasus yang terjadi sekaligus. Nah, yang lebih menarik sebetulnya adalah peristiwa bagaimana setelah dia lepas, dia kemudian keluar dari penjara, wartawan entah kenapa kok banyak sekali wartawan yang tahu bahwa hari itu dia lepas, barangkali ini sudah ada program PR-nya, dan disambut oleh seorang perempuan dengan mobil mewah. Media begitu besar memberitakan kejadian ini. Ini sepertinya ada IO-nya ya barangkali. Yang terjadi kemudian publik marah dan melakukan gerakan cancel. Dan akhirnya terjadilah cancellation terhadap penyanyi dangdut ini. Karena dia dianggapnya predator dan tidak boleh lagi kembali ke stasiun televisi. Mungkin tadinya dia sudah berpikir bahwa dia akan siap lagi menjadi bintang televisi. Menarik, banyak sekali orang yang tiba-tiba menjadi kaya raya karena sering muncul di televisi. Tetapi juga banyak juga orang yang tiba-tiba menjadi jatuh miskin karena tidak bisa berinovasi. Tidak bisa mengembangkan hidupnya seperti beberapa orang yang kita lihat dia memang sangat kreatif. Nah, apa yang terjadi dengan bintang dangdut ini juga terjadi pada seorang CEO lain yang cukup terkenal, tapi kali ini dia menikah dengan seorang selebriti. Setelah itu bercerai, ya kisah kawin cerai ini selalu ramai dan kemudian dia menikahi orang yang pernah bekerja dengan keluarga ini. Ramai diberitakan karena mereka saling tuntut menuntut dan akhirnya si pria mengalami peristiwa cancel karena dia juga diberhentikan sebagai CEO dari sebuah startup yang dia pimpin. Yang cukup mengejutkan lagi adalah kasus yang dialami oleh seorang influencer perempuan Indonesia yang sudah memiliki follower antara 6 sampai 7 juta orang. Wow. Mempunyai 1 juta follower saja sudah menghasilkan suatu kegiatan ekonomi yang besar. Apalagi kalau mencapai 6 sampai 7 juta follower. Sebagai seorang influencer yang ternama, tentu saja dia banyak dipakai untuk mengendorse beragam produk. Sampai suatu ketika dia juga diundang
untuk pergi ke sebuah kota di Amerika Serikat di tengah-tengah pandemi. Tetapi yang kurang elok adalah ketika dia kembali ke Indonesia, kemudian dia menghindar dari karantina. Dan diungkap oleh netizen kemudian melakukan gerakan cancellation. Dan ramai sekali bahkan sampai dia dituntut di pengadilan. Jadi tidak enak sekali kalau kita menghadapi seperti ini. Memang semakin Anda terkenal, Anda semakin harus menjaga tata perilaku, ucapan, dan sebagainya. Ini juga dialami oleh seorang penyiar radio yang kemudian menjadi podcaster dan memiliki cukup banyak followers. Satu ketika diberitakan telah melakukan sebuah pelecehan seksual pada seorang perempuan. Ramai terjadi gerakan cancellation yang cukup besar, tapi belakangan agak reda sedikit. Karena apa? Karena perempuannya kemudian mengaku bahwa dia hanya berbohong dan kemudian diralat. Tapi belum selesai kasus itu, kemudian muncul lagi teman-temannya sendiri memberitakan bahwa dia adalah orang yang problematik. Jadi cancel culture ini terjadi sehari-hari, menjadi percakapan publik memberikan dukungan, tapi publik juga siap untuk menarik dukungan. Yang dalam hal tertentu memang cancel culture itu bergerak karena ada dukungan sosial media, kemudian masyarakat melakukan tindakan kolektif, kemudian tindakan kolektif ini semakin di-endorse oleh media resmi, dan media resmi ini mencari figur-figur besar, dan akhirnya kemudian terjadi hal yang mempermalukan, bahkan tak tertutup kemungkinan tuntutan-tuntutan hukum, dan akhirnya kemudian kita dilarang untuk tampil di beragam sosial media. Pun kalau tampil barangkali followernya menjadi sudah ilfeel dan meninggalkan mereka. Nah, bagaimana dan mengapa masyarakat melakukan cancellation? Jadi cancel culture ini kenapa bisa muncul? Tentu saja di setiap negara, di setiap bangsa berbeda-beda. Di Korea Selatan kenapa ini menjadi marak adalah karena lagi-lagi bintang-bintang Korea ini dianggap merupakan perwakilan yang mengangkat nama baik Korea. Nah, ketika mereka kemudian tersengat persoalan, maka mereka kemudian di-cancel dan tarik mundur ke belakang. Kenapa? Karena mereka dianggapnya bisa membawa suatu kemunduran bagi citra Korea di dunia dan tidak bisa lagi mengendorse produk-produk Korea. Nah, di Amerika Serikat lain lagi. Di Amerika Serikat biasanya adalah soal power ini. Antara yang kuat dengan yang lemah. Tapi jangan lupa Amerika Serikat ini adalah negara yang juga syarat persoalan rasisme. Kadang-kadang kalau Anda menikah dapat pasangan yang berbeda kulit, ya menyenangkan. Menjadi simbol bahwa Anda adalah tokoh yang bisa menerima perbedaan. Tapi begitu terjadi persoalan, kadang-kadang ini bisa menjadi masalah besar. Dan tentu saja di Amerika juga syarat dengan masalah-masalah yang terkait dengan LGBT, kekuasaan sebagai gubernur atau tokoh-tokoh politik. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia adalah negara yang syarat dengan persoalan-persoalan nilai-nilai agama, politik juga seringkali adalah masalah yang berhubung dengan masalah seksual. Lama-lama antar negara kurang lebih persoalannya sama nih. Karena sosial media ini telah menyatukan dunia. Media sosial ini telah menjadi media yang dalam beberapa hal menjadi media penghukum, pembentuk kesamaan opini. Dan media ini mudah sekali mencari jejak digital dari tokoh-tokoh di masa lalu. Yang kemudian akhirnya menyatukan pendapat menjadi suatu kegiatan yang sifatnya kolektif. Mengapa cancel culture ini kemudian menjadi semakin marak? Jawabnya adalah karena sosial media ditambah lagi masyarakat yang emosional dan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan informasi yang benar. Kita selalu mulainya dengan emosi terlebih dahulu. Dan itu tampak sekali dengan kasusnya Audrey, seorang remaja perempuan yang suatu ketika diberitakan telah mengalami suatu perundungan, diserang oleh anak-anak perempuan lain dan kemudian alat kelaminnya dirusak. Ini satu berita yang menyedihkan sekali. Orang yang masih usia 13 tahun tiba-tiba diberitakan seperti itu. Maka berangkatlah para influencer. Menyedihkan sekali, ternyata para influencer tujuannya adalah memberikan uang namun ingin membuat konten. Jadi konten dibuat untuk memberikan dukungan pada Audrey tanpa melakukan pengecekan kebenaran berita itu. Nah, muncullah hashtag Justice for Audrey. Beredar luas dukungan terhadap Audrey. Bahkan media, wartawan kemudian menekan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu agar mencari jalan untuk melindungi perempuan-perempuan muda Indonesia yang seringkali menjadi korban perundungan. Kemudian masyarakat mendesak pemerintah agar melakukan tuntutan yang seimbang. Belakangan ditemukan bahwa ternyata tidak seperti itu ceritanya. Setelah dilakukan mediasi, kemudian ada netizen yang curiga terhadap kasus ini mulai menelusuri jejak digital Audrey. Akhirnya ditemukan
kok anak umur 13 tahun ini kata-katanya tidak bagus ya di sosial media. Jadi Audrey ini ternyata adalah pemicu. Bahkan dia seringkali menggunakan kata-kata yang tidak sopan, tidak santun pada sosial dia. Nah, makin ditelusuri semakin menarik, ternyata tidak seperti itu. Bahkan polisi yang kemudian melakukan visum menemukan ternyata tidak terjadi kekerasan seperti yang diberitakan. Nah, netizen yang menelusuri dan mengumpulkan fakta-fakta ini kemudian akhirnya membuat video dengan suara yang agak membatin. Sialan, gue juga ketipu lagi. Kenapa ya gue bodoh bener, gue gak ngecek hal seperti ini. Dan mereka kemudian memunculkan hashtag baru yang judulnya Audrey juga bersalah. Jadi bandul ini sekali lagi bolak-balik kita sudah melihat tadi dari aktor Korea sampai kemudian kasusnya Audrey dan banyak sekali pihak-pihak lain. Jadi bandul bisa bolak-balik, namun kalau orang bersalah memang tetap saja harus dihukum. Nah, sebagai kesimpulan dari semua itu, tentu saja cancellation dalam beberapa hak adalah merupakan alat untuk membentuk suatu kesamaan. Dan yang menjadi target adalah artis atau orang-orang terpandang, orang-orang yang dianggap telah melakukan hal yang menyimpang yang tidak tepat. Namun bagaimana kita mengatasinya, seringkali banyak sekali orang yang ngeles, kemudian akhirnya diselesaikan dengan permintaan maaf dengan meterai Rp10.000. Ini menjadi tidak fair tentunya bagi publik dalam beberapa hal. Namun mungkin karena penjara sudah penuh dan polisi terpaksa hanya bisa memberikan meterai Rp10.000 agar yang bersangkutan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Nah, dalam beberapa hal yang lebih miris, orang-orang yang melakukan hal yang tidak sesuai ini juga kadang-kadang digunakan oleh aparat untuk menjadi duta. Ada mereka yang menjadi pelaku narkoba kemudian menjadi duta anti narkoba. Ada lagi duta keselamatan lalu lintas. Tapi yang lebih menarik lagi adalah munculnya percakapan di sosial media yang mengatakan bahwa nasib seseorang terhadap cancellation sangat ditentukan oleh perceived attractiveness Anda. Apa yang dimaksud dengan perceived attractiveness? Ya, kalau laki-laki wajahnya lebih ganteng, kalau perempuan lebih cantik, kurang lebih begitu. Karena ternyata mereka yang wajahnya tidak menarik biasanya kemudian menjadi sulit dan benar-benar mengalami cancel. Dan kemudian mereka yang lebih ganteng atau lebih cantik walaupun kasusnya berat, ya kalau sudah menghilang berapa waktu bisa kembali lagi. Ini sudah terjadi pada beberapa selebritas Indonesia dan juga di beberapa negara. Jadi perceived attractiveness ini memang menjadi sesuatu yang kurang fair, walaupun menurut saya ya jangan begitulah. Namun perceived attractiveness tentu saja bukan soal kegantengan atau kecantikan, bukan soal fisik. Ada juga orang yang wajahnya biasa-biasa saja tapi masyarakat siap menerima karena dia dipersepsikan sebagai orang yang genuine. Jadi aspek genuine ini juga penting, bukan soal mengada-ada. Yang paling penting dari semua itu adalah jangan berbelit-belit, jangan kemudian Anda mengatakan diri Anda adalah berbeda daripada apa yang sedang benar-benar terjadi. Karena kali ini kita menyaksikan bahwa sanksi sosial lebih berat daripada sanksi hukum. Semoga Anda terhindar dari persoalan-persoalan seperti ini dan mari kita jaga terus kehidupan kita bersama-sama karena saling cancel bukanlah budaya yang baik, tetapi ada kalanya kita memang perlu memberikan pelajaran spesial kepada orang tertentu. Stay relevant.